Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salsabila, NPM A1A019016, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3A Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Dan pada saat pandemi ini, menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Pada saat yang bersamaan, tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa mahasiswa serta pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ialah self-directed learning atau pembelajaran mandiri sebagai outcome dari edukasi. Pada masa pandemi ini, dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar yang mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, serta menghadapi permasalahan nyata yang ada di depan mata. Situasi ini bukan hanya menjadi tantangan bagi mahasiswa, namun juga bagi para dosen dalam menyampaikan edukasi, di mana para dosen perlu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi pembelajaran yang mereka berikan. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan? Bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penyesuaian ini pun diwujudkan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Adapun program-program pada masa pandemi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupa relawan pengendalian COVID-19, KKN tematik, mengajar dari rumah,
dan Permata Sakti. Seluruh program tersebut diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pandemi ini. Sekolah tatap muka langsung belum diperbolehkan karena kita harus turut memutus wabah mata rantai virus COVID-19 agar kita jangan sampai terkena pada generasi penerus bangsa. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan di masa pandemi. Yang pertama yaitu bagi peran guru. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi yang telah diberikan secara daring, melalui dialog interaktif antara guru dan anak, akan menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi yang baik. Kemudian peran anak. Anak dituntut untuk selalu mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan anak tidak semudah kalau kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tingkat pemahaman atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak anak yang memiliki tingkat pemahaman yang kurang karena ketidaksungguhan dalam proses pembelajaran. Ada dan tidak adanya orang tua yang melakukan pendampingan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Di samping itu, fasilitas anak yang dimiliki oleh para anak tentulah berbeda-beda, seperti dari mulai jenis handphonenya, jenis laptop, provider yang digunakan, serta jumlah kuota yang dimiliki pun berbeda-beda. Kemudian ada peran orang tua. Orang tua di saat pembelajaran daring sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat sekolah dasar. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak-anak. Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan yang lainnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini memicu kesenjangan karena di saat pandemi ini banyak sekali pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh, pemotongan gaji karena dampak pandemi, dan berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM. Jangankan untuk memberikan fasilitas pendidikan, untuk makan saja sulit. Dengan demikian, ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran, sehingga dapat menimbulkan keputusasaan serta dapat menimbulkan putus sekolah. Maka dari itu adapun peran pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa. Karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia di suatu negara, teruntuk dan terutamanya di negara Indonesia. Di tangan anak-anaklah kedepannya kita bisa menjadi maju. Peran pemerintah di sini bagaimana dapat memberikan handphone ataupun laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, memberikan kuota kepada anak-anak sekolah, dan memberikan dana lebih untuk kebutuhan pokok sehari-hari atas keluarga yang kurang mampu akibat dirumahkan. Dalam memberikan dana tersebut, pemerintah haruslah efektif agar dana-dana tersebut dapat tepat sasaran dan sampai kepada yang benar-benar memerlukan. Di samping itu, pemerintah berperan dalam memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik yang ada, serta merekrut tenaga pendidikan yang
berkualitas. Tidak kalah penting pemerintah memberikan fasilitas media pembelajaran untuk tenaga pendidik, sehingga walau di masa pandemi tetap dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas, terciptanya generasi unggul penerus bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.